Bab 216, silakan turun tahta yang mulia, leluhur keluarga kekaisaran turun tangan. Banyak kekuatan dari keluarga kerajaan domain utara, setelah melihat kapal terbang tersebut, terbang ke udara untuk menyambutnya. Ada pangeran dan jenderal di alam gerbang surgawi tingkat 8. Ada menteri dari kelas 6 dan 7 dari keluarga kerajaan. Di kota kekaisaran, mirip dengan aturan keluarga Gu, kapal terbang harus berlabuh di lokasi tetap. Namun apakah para tetua sekte pedang peduli dengan aturan keluarga kekaisaran domain utara? Akan tetapi, pada saat ini, Kaisar Wilayah Utara sedang duduk di istana, hanya mengerutkan kening tanpa bergerak sedikit pun. Gu Changge berdiri di ujung depan kapal terbang, mengamati orang-orang dari keluarga kerajaan domain utara yang datang untuk menyambut mereka. Meskipun ada 6 individu di alam gerbang surgawi tingkat 8 di antara mereka, dia tetap sama sekali tidak peduli. Sekarang, alam gerbang surgawi tingkat 8, benar-benar tidak dapat menarik perhatiannya. Jika dia bergerak, dia bahkan dapat menekan orang-orang ini dalam sekejap. Semua keyakinannya masih datang dari kekuatannya. Wang Yue dan Yuan Yabai berdiri di kedua sisinya, sementara dua tetua sekte pedang tidak menyembunyikan kehadiran mereka yang luar biasa, masing-masing memposisikan diri di sisi perahu terbang. Sementara itu, leluhur keluarga Gu duduk diam di dalam perahu terbang dan tidak menampakkan dirinya. Sebagai leluhur keluarga Gu, lebih baik baginya untuk lebih jarang muncul di domain utara pada hari-hari biasa. Kami menyambut kedatangan Santo Pewaris. Banyak pejabat yang berafiliasi dengan keluarga kerajaan saling bertukar pandang dan berteriak serempak. Kehadiran dua tetua sekte pedang menekan mereka sehingga mereka tidak berani menatap langsung. Itu menakutkan. Inilah kekuatan di atas kelas 9. Di mata mereka, mereka bagaikan dewa sejati. Menghancurkan mereka lebih mudah daripada menghancurkan semut. Namun saat suara mereka berakhir, kapal terbang itu tetap tidak bergerak. Tepat saat Gu Changge hendak berbicara, Sage Zhao mendahuluinya untuk menjelaskan situasinya, dengan kedatangan Sein Sekte Pedang secara langsung, apakah orang yang duduk di singgasana terbuat dari kayu? Bahkan tetua Jian Chen pun menunjukkan rasa tidak senang dan mendengus dingin, keluarga Wang Wilayah Utara punya nyali, beraninya mereka menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang suci Sekte Pedang kita. Di mata mereka, tidak ada yang namanya keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan hanyalah sebutan mereka di domain utara, namun di mata kedua tetua sekte pedang, mereka hanyalah keluarga Wang di domain utara. Keluarga kerajaan, mereka tidak memenuhi syarat. Berapa banyak orang di dunia ini yang memiliki status lebih dihormati daripada Santo Pewaris? Kecuali makhluk-makhluk kuno sejati yang mendekati tahap pembuktian keabadian. Menghadapi interogasi kedua tetua dari alam bijak, dan penindasan yang meluas, kekuatan-kekuatan yang berafiliasi dengan keluarga kerajaan membungkuk lebih rendah lagi, keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka merasa semakin cemas dalam hati, bertanya-tanya mengapa sang kaisar tidak menampakkan dirinya saat ini. Apakah mereka benar-benar akan menentang sekte pedang raksasa? Bahkan saat tetua sekte kenaikan abadi berkunjung, kaisar akan secara pribadi keluar untuk menyambutnya dan memberikan penghormatan penuh. Tapi bagaimana dengan hari ini? Apakah mereka harus ribut karena mereka adalah junior keluarga Gu? Namun selain sebagai tuan muda keluarga Gu, dia juga merupakan pewaris suci sekte pedang, yang statusnya jauh lebih tinggi daripada tetua tanah suci. Perasaan ini benar-benar yang pertama. Wang Yue, sambil memegang tangan suaminya, Tuan Jun, memandang para kekuatan keluarga kerajaan itu yang gemetar ketakutan dan tak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum tipis. Biasanya, orang-orang ini semua begitu sombong, terutama ayahnya, sang kaisar, yang tidak pernah menganggap siapapun penting. Namun hari ini, mengikuti suaminya, Lord Jun, dia menyadari bahwa selama seseorang punya cukup kekuatan, seseorang bisa membuat mereka tunduk. Pada saat itu, dia semakin merindukan hari di mana dia akan menjadi permaisuri wilayah utara dengan dukungan suaminya, lebih unggul dari puluhan ribu orang. Tentu saja, tidak selalu dia yang di bawah, kadang-kadang dia bisa di atas. Tepat saat orang-orang itu ingin berteriak memanggil kaisar, sesosok tubuh berjubah kuning yang mewah berjalan keluar dari istana. Kehadirannya telah mencapai alam pemusnahan tingkat ke-9, tetapi menghadapi kehadiran dua tetua dari alam petapa, dia masih merasa sangat tidak penting.
Setelah mencapai di atas kelas 9, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Setelah menjalani baptisan kesengsaraan surgawi dan memanfaatkan kekuatan bintang-bintang untuk penyempurnaan tubuh, dia telah berubah dari manusia biasa menjadi abadi. Aku bertanya-tanya mengapa orang suci datang ke kota kekaisaran. Kaisar wilayah utara mendongak sedikit, melihat tuan muda keluarga Gu untuk pertama kalinya. Dan Wang Yue di sisinya, yang pernah dia kirim ke keluarga Gu sebagai pion. Sayangnya, dia tidak punya rasa kasih sayang terhadapnya, dan kemungkinan besar dia juga punya rasa kasih sayang yang sama terhadapnya. Nada bicaramu sangat tidak menyenangkan. Sage Zhao mendengus dingin, mengarahkan ritme Tao dan kekuatan penindasannya terhadap Kaisar Wilayah Utara. Untuk sesaat, bahkan sebagai seorang kekuatan besar alam pemusnahan tingkat ke-9, sang Kaisar merasakan tekanan yang kuat, berjuang hanya untuk tidak berlutut. Sage Zhao, melihat sudah cukup, Gu Changge memanggil dengan santai, dan Sage Zhao pun menarik sebagian besar tekanannya. Namun dalam hatinya, dia masih merasa tidak puas. Bahkan dia dan tetua sekte pedang Jian Chen, kekuatan besar dari alam bijak, harus menjilat orang suci itu, jadi bagaimana mungkin seorang anggota keluarga Wang dari alam pemusnahan tingkat ke-9 berani melakukan hal itu? Santo, kumohon. Pangeran tua tingkat 8 dari keluarga kerajaan Domain Utara, melihat ini, juga menghela napas lega dan segera menurunkan pendiriannya. Banyak menteri dan jenderal mengikuti hal yang sama. Gu Changge tidak lagi memikirkannya dan langsung melompat dari kapal terbang, tangan kirinya dipegang oleh Wang Yue, tangan kanannya memegang Han-Han kecil, dan langsung berjalan menuju istana. Sage Zhao menarik kembali perahu terbangnya sementara leluhur keluarga Gu sudah tidak terlihat lagi. Saat semua orang memasuki istana, Kaisar Wilayah Utara duduk di singgasana, tetapi mata semua orang tertuju pada Gu Changge saja. Untuk memberikan Santo, Kaisar Wilayah Utara ingin menawarkan tempat duduk kepada Sang Santo, tetapi sebelum dia sempat selesai berbicara, dia merasakan dua kehadiran ganas mengunci dirinya. Tetua Jian Chen dan Zhao Hai sedikit menyipitkan mata mereka, orang kelas 9 dari keluarga Wang ini memang berani. Status apa yang dimilikinya hingga mampu menawarkan tempat duduk kepada sang pewaris suci? Beraninya dia menggunakan kata hibah terhadap sang pewaris suci. Belum lagi mereka berdua kini sudah jelas-jelas berikrar setia kepada tuan muda, tapi tanpa hubungan itu pun, pewaris suci sekte pedang terlalu mulia untuk dibicarakan dengan cara seperti itu, bagaimana mungkin dia berani menawarkan tempat duduk? Tolong, aku tidak perlu duduk. Bisakah Yang Mulia membantu membimbing saya untuk bertemu dengan leluhur keluarga kekaisaran? Gu Changge melambaikan tangannya, tidak menunjukkan niat untuk membuang-buang waktu di sini. Petik 2. Kelopak mata Kaisar Wilayah Utara berkedut sedikit, bahkan dia tidak dapat dengan mudah bertemu dengan para mantan kaisar di mausolem kekaisaran. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Jika dia salah bicara, kedua orang bijak dari negara bagian tengah akan menjadi tidak puas. Akhirnya, seorang pangeran tua kelas 8 melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya dan meminta maaf sambil tersenyum, leluhur bukanlah seseorang yang dapat kita temui sesuka hati, bolehkah saya bertanya apakah ada masalah yang membutuhkan bantuan dari pewaris suci, dan jika memungkinkan, saya akan memenuhinya. Ini, aku khawatir kamu benar-benar tidak bisa memenuhinya. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa tidak bicara dan melihat saja, mungkin saya bisa mengatasinya. Kaisar Wilayah Utara sedikit mengernyit, dia juga punya harga diri. Dia, sang kaisar yang perkasa, sekarang disingkirkan karena orang ini hanya ingin bertemu dengan leluhur kekaisaran, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia bicarakan sendiri? Setelah naik ke tampuk kekuasaan, dia menjadi begitu sombong sehingga dia tidak lagi menganggap orang lain layak mendapatkan perhatiannya. Baiklah, saya datang ke sini untuk tujuan yang sangat sederhana, saya meminta Yang Mulia Kaisar Wilayah Utara turun tahta. Karena pembicaraan mengarah ke sini, Gu Changge mulai mengutarakan pikirannya langsung di depan semua orang. Apa? Mendengar kata-katanya, Kaisar Domain Utara pun berdiri. Matanya terbelalak karena terkejut. Ketidakpercayaan total terlihat di wajahnya. Dia mengira pemuda itu datang ke sini untuk meminta keuntungan, dan ingin membagi kota-kota dan sumber daya keluarga kekaisaran di Domain Utara. Tetapi, dia benar-benar mengincar tahta. Ini.
Kekuatan besar keluarga Kekaisaran Domain Utara juga tercengang, terdiam untuk beberapa saat. Tidak heran dia ingin bertemu dengan leluhur kekaisaran, masalah ini. Sungguh, hanya leluhur kekaisaran yang mampu melakukannya. Di aula, putra mahkota Wang Xing berusaha bersikap tidak mencolok semampunya. Pangeran Wang Cheng, setelah mendengar kata-kata ini, merasakan pikirannya berdengung. Dia serius. Semua yang dikatakannya sebelumnya serius. Dan dia tidak berencana menggunakan siasat atau rencana apapun, dia bermaksud untuk datang tanpa malu-malu ke kota kekaisaran dan membuat kaisar turun tahta. Kamu ingin mengambil posisi ini. Kaisar Domain Utara, teramat terkejut, menatapnya tak percaya. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini, seperti dirinya, juga memendam ambisi untuk menyatukan wilayah utara. Tidak, saya tidak tertarik. Tapi kalau istriku menyukainya, aku akan membantunya mewujudkan mimpinya, hanya untuk kesenangan semata. Gu Changge menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tertarik pada tahta. Namun pemikiran Wang Yue menjadi permaisuri, mengenakan jubah kaisar, dan menunggunya di ranjang naga menarik perhatiannya. Dia, Kaisar Domain Utara membuka mulutnya, berbalik untuk melihat putrinya yang tersenyum, Wang Yue. Tanpa diduga, dia mengirimnya ke keluarga Gu untuk mengumpulkan informasi, yang sekarang akan menjadi kehancurannya. Ini, semua orang juga terkejut, tidak menyangka bahwa Sein Gu akan bersaing memperebutkan tahta untuk Wang Yue. Dengan cara ini, tampaknya tahta tidak jatuh ke tangan orang luar, tetapi tetap berada di tangan keluarga Wang. Satu-satunya yang akan kalah adalah Kaisar Domain Utara sendiri. Yang lain tidak akan kehilangan apapun karena Wang Yue berasal dari garis keturunan Wang, dan tidak akan mempersulit para pangeran tua, dan bahkan para mantan pejabat pun akan tetap berguna, kemungkinan besar tidak akan ada banyak perubahan. Paling-paling, mereka akan semakin dekat dengan keluarga Gu. Namun sekarang, dengan momentum keluarga Gu yang tak terbendung, semakin dekat dengan mereka mungkin malah menjadi sebuah berkah. Orang-orang yang hadir mulai merasa tergoda. Gelombang telah berbalik melawan ayah kaisar. Wang Xing mendesah dalam hati saat menyaksikan kejadian itu. Bahkan Wang Cheng sekarang mengerti. Tidak ada seorang pun yang berani menentang kaisar pada hari biasa, tetapi sekarang, sikap mereka telah berubah. Mereka mulai condong ke arah Little Sister, orang-orang yang cerdik ini dapat melihat bahwa kaisar tidak berdaya mengubah hasilnya. Yue, jika kau menginginkan tahta, kenapa aku tidak memberikannya padamu? Mengapa semua ini perlu? Setelah merenung sejenak, Kaisar Domain Utara berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, Yue ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah kaisar. Kapan turun tahta akan terjadi? Wang Yue bertanya sambil tersenyum tipis dan membungkuk. Dia tidak punya rasa sayang sedikit pun terhadap kaisar ini, pernah diabaikan olehnya karena melahirkan anak perempuan, bukan laki-laki. Ibunya sendiri dijauhi dan dicemooh, dan akhirnya menyerah pada kesedihan dengan kerajaannya yang sudah lemah. Petik 2. Kaisar Domain Utara membuka mulutnya, tetapi sekarang dia tampaknya kehabisan pilihan. Yang mulia, ini mungkin bukan kejadian buruk. Tidak ada kerugian bagi garis keturunan Wang kita. Pangeran tua kelas 8 itu berkata sambil menangkupkan kedua tangannya. Ya, jika Yang Mulia turun tahta demi Yang Mulia Putri, itu mungkin bukan hal buruk sama sekali. Anda bahkan mungkin meninggalkan reputasi yang baik. Lagi pula, bahkan setelah turun tahta, kau masih kaisar tertinggi. Banyak negara kekuatan besar keluarga kekaisaran juga turut menyuarakan persetujuannya. Apakah kamu ingin memberontak? Kaisar Domain Utara yang sudah kewalahan, menjadi murka mendengar kata-kata mereka, kalau bukan karena kehadiran dua kekuatan besar alam petapa dari Sekte Pedang, dia pasti ingin menamparkan orang-orang ini hingga mati. Anjing-anjing yang dibesarkannya berani membantu orang lain hari ini. Mendengar kata-kata kemarahannya, mereka yang hadir hanya tertunduk dan tidak menanggapi. Seolah-olah si pemberontak itu adalah Kaisar Domain Utara. Wang Yue, istri sang pewaris suci, telah menjadi konsensus. Tepat saat Kaisar Domain Utara hendak mengatakan sesuatu yang lain. Tiga sosok muncul di aula. Selain Gu Haitang, dua orang lainnya mengenakan jubah kaisar. Ini, leluhur dari makam kekaisaran. Pada saat ini, banyak menteri yang berlutut memberikan penghormatan. Bahkan Kaisar Wilayah Utara, setelah melihat kedua orang itu datang, tidak dapat menahan ekspresi wajahnya yang menegang, salam untuk leluhur. Arus telah berubah.
Arus memang telah berubah. Kami berdua telah berkultivasi secara tertutup di dalam makam kekaisaran, dan gagal menyambut kedua rekan Taois dari jauh. Kami benar-benar malu. Namun kedua orang bijak keluarga kekaisaran dari kekuatan besar alam bijak itu terlebih dahulu mendatangi tetua sekte pedang dan membungkuk sambil mengatupkan tangan. Tingkat kultivasi mereka sendiri sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada dua tetua sekte pedang, yang satu berada pada tahap pertengahan alam petapa dan yang satunya lagi pada tahap kesempurnaan alam petapa. Namun siapakah yang berani menentang sekte pedang yang ada di belakang mereka? Akan tetapi, menghadapi sikap membungkuk mereka berdua, Jian Chen dan Zhao Hai sedikit mengernyitkan alis mereka. Kalian berdua, dengan kehadiran pewaris suci, pertama-tama beri hormat kepada kami berdua, apakah kalian sengaja mencoba menempatkan kami dalam posisi yang sulit? Sage Jian Chen mendengus dingin, berbicara dengan sangat tidak senang. Mendengar ini, dua orang bijak sejati keluarga kekaisaran hanya bisa melihat dengan malu ke arah Gu Changge dan menangkupkan tangan mereka sebagai tanda hormat. Orang tua ini telah melihat sang pewaris suci. Tidak perlu bersikap sopan, senior. Gu Changge tersenyum kecil, masih sangat sopan kepada keduanya. Kami baru saja mendengar masalah itu. Mengenai suksesi tahta, kami berdua yang tua tidak keberatan. Hanya saja tingkat kultivasi gadis ini saat ini masih dangkal, belum cukup cocok. Setidaknya, sampai dia berhasil menembus alam tak terbatas kelas 8, kelas 7, bagaimana perasaan sang pewaris suci tentang hal itu? Mereka berdua melihat nada bicaranya yang lembut, lalu menghela napas lega saat berbicara. Istriku, apa pendapatmu? Gu Changge tidak menanggapi mereka tapi menoleh ke Wang Yue di sebelahnya dan bertanya dengan lembut. Jika suamiku menganggapnya baik, maka aku bersedia. Pada saat ini, Wang Yue merasakan tulang punggungnya menjadi lurus. Mendapatkan dukungan dari suami terasa sangat menyenangkan. Bahkan para leluhur kaisar terdahulu yang tidak memiliki kualifikasi untuk ditemuinya pun terpaksa meminta pendapatnya. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ketika istriku berhasil mencapai alam tak terbatas tingkat ke-7, dia akan mewarisi tahta keluarga Wang. Gu Changge menganggukkan kepalanya pelan, tidak bermaksud bernegosiasi melainkan mengumumkan secara langsung. Tidak masalah, kata salah satu dari mereka, lalu melihat ke arah Kaisar Wilayah Utara, apakah Anda melihat ada masalah? Saya, juga bersedia mengikuti pengaturan leluhur. Kaisar Wilayah Utara, dengan ekspresi rumit, hanya bisa menggenggam tangannya sebagai tanda setuju. Sungguh tidak ada kesempatan baginya untuk memilih. Dia hanya bisa menerima nasibnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa menyesal. Jika dia tidak mengirim Wang Yue ke keluarga Gu sejak awal, mungkinkah hasilnya akan berbeda? Mungkin saja, tapi mungkin lebih buruk lagi. Lagi pula, tanpa hubungan dengan Wang Yue, apa yang akan dilakukan keluarga Gu kepadanya, mereka mungkin akan menelan keluarga kekaisaran. Kalau saja dia bersikap lebih baik kepada gadis ini, Wang Yue, apakah hasilnya akan berbeda? Sayang, sekarang sudah terlambat untuk menyesal, semuanya telah meleset dari sasaran. Karena masalah ini sudah selesai, aku tidak akan repot-repot lagi. Selamat tinggal. Meskipun Gu Changge tahu urusan ini tidak akan sulit, dia tidak menyangka semuanya akan berjalan mulus. Sejak dia turun dari kapal terbang sampai sekarang, paling lama setengah jam 2 jam telah berlalu. Dan dengan itu, masalahnya terselesaikan. Bahkan tanpa menggunakan banyak kata. Kecuali Kaisar Domain Utara sendiri yang tidak terlalu senang, tampaknya yang lain tidak memiliki perasaan nyata tentang hasil ini, beberapa bahkan diam-diam merasa senang. Dengan itu, Gu Changge sudah berbalik dan pergi. Banyak menteri dari keluarga kerajaan Domain Utara buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka, menyambut kepergian sang pewaris suci. Adegan ini juga memberikan perasaan yang rumit pada Kaisar Wilayah Utara. Sambil duduk di singgasana, dia dengan lembut membelai sandaran tangan berbentuk kepala naga dan memperlihatkan senyum pahit. Puluhan tahun perencanaan dari dirinya sendiri tidak ada artinya sama sekali jika mendengar sepatah kata pun dari pihak lain. Menggelikan, benar-benar menggelikan. Rekan Taois, di masa lalu, keluarga Gu kita pernah menyerahkan 2 kota. Gu Haitang tidak terburu-buru untuk pergi tetapi berbalik untuk melihat kedua tetua yang mengenakan jubah kaisar dan berbicara sambil tersenyum ringan. Keluarga Gu akan siap mengambil alih kapan saja, mengembalikan mereka ke keluarga Gu.
Keduanya menjawab langsung tanpa keraguan. Pada saat itu, kedua kota tersebut, yang merupakan perluasan dari kota Duanbei, masih baru dan belum memiliki fasilitas apapun, bahkan populasinya pun jarang. Namun kini, puluhan tahun kemudian, kedua kota itu sudah berkembang baik dengan fasilitas yang lengkap. Namun demikian, keduanya tidak berani menyarankan untuk menunggu hingga kota-kota baru dibangun untuk dikembalikan, mereka hanya dapat mengembalikan dua kota yang telah makmur. Oh, terima kasih. Saya sebenarnya berencana menunggu keluarga kekaisaran untuk meminjamkan dua kota kepada keluarga Gu pada perluasan berikutnya. Tetapi karena kedua rekan Daois itu begitu murah hati, aku tidak akan menolaknya. Gu Haitang berkata dengan pura-pura terkejut. Tetapi mereka mengerti bahwa orang ini melakukannya dengan sengaja. Benar-benar disengaja. Di masa lalu, keluarga Wang memiliki kendali yang kuat atas keluarga Gu, tetapi sekarang mereka benar-benar tidak berani menyinggung. Mereka tidak takut pada Gu Haitang, bersama-sama, mereka bisa menekannya. Tetapi mereka memang takut dengan gelar Tuan Muda Gu sebagai pewaris suci Sekte Pedang. Mereka tidak mampu menyinggung. Mereka yang di bawah kelas 9 mungkin tidak mengerti. Tetapi setelah pernah ke negara bagian tengah, mereka paham betul betapa mengerikannya fondasi 4 tanah suci agung itu. Di tengah-tengah mereka, alam pribadi sejati hanya cukup menjadi seorang tetua. Bahkan alam raja sejati penyatuan bulan bukanlah hal yang jarang di 4 tanah suci agung, dengan sedikitnya puluhan kekuatan agung teratas di setiap tanah suci, meskipun hampir setengahnya berkultivasi secara tertutup dan bertujuan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Tetap saja, itu sudah cukup untuk menekan semua kekuatan di 4 domain. Belum lagi para tetua tertinggi dari 4 tanah suci agung, yang merupakan makhluk yang hampir seperti dewa. Hanya selangkah lagi untuk menjadi manusia abadi. Melihat wajah mengejek Gu Haitang, keduanya, meskipun enggan, harus bertahan. Ini memang merupakan rangkaian peristiwa yang sangat memuaskan bagi leluhur keluarga Gu. Keluarga Wang pernah membayangi keluarga Gu sendiri, tetapi hari ini keadaan telah berbalik. Juniornya benar-benar membuatnya bangga. Di luar istana, termasuk Kaisar Domain Utara, harus keluar secara pribadi untuk mengantar mereka pergi. Lagi pula, bahkan kedua leluhur telah muncul, bagaimana mungkin dia mampu berpura-pura? Istriku, jika kamu ingin tinggal di kota kekaisaran untuk berkultivasi, itu juga memungkinkan. Saya akan segera berangkat ke Central State. Gu Changge tiba-tiba berbalik dan bertanya. Setidaknya sekarang, suamiku ada di sampingku. Ketika suamiku pergi ke negara bagian tengah, tidak akan terlambat bagiku untuk kembali ke kota kekaisaran. Wang Yue fokus pada mata suaminya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tahta telah diurus oleh suaminya, jadi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Dengan bakatnya saat ini, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai alam tak terbatas tingkat ke-7. Bab 217, Kaisar Gigi dari Domain Utara tiba di kota Duanbei. Di bawah pengawasan kekuatan besar kota kekaisaran, beberapa orang datang tergesa-gesa dan pergi dengan cepat pula. Hanya beberapa kata saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah suksesi kekaisaran. Bahkan dengan campur tangan langsung dari seorang tetua dari keluarga Wang, Kaisar Wilayah Utara, betapapun enggannya, tidak dapat menolak. Saat kapal terbang itu menghilang di kejauhan, kedua tetua keluarga Wang di alam sage melirik Kaisar Wilayah Utara dengan penuh arti. Semuanya, tinggalkan kami. Kaisar Wilayah Utara menggerutu sambil memberi isyarat mengabaikan kerumunan itu. Baru pada saat itulah dia menyambut keduanya masuk ke istana. Di antara mereka, tetua yang telah mencapai kesempurnaan di alam bijak adalah yang paling senior, menjadi kaisar ke-7 dari keluarga kerajaan Domain Utara. Sudah sewajarnya ia menduduki tahtanya. Tetua alam bijak lainnya duduk di sampingnya sesuai urutan prioritas. Adapun Kaisar Domain Utara saat ini, dia hanya bisa berdiri patuh di aula seperti anak yang dihukum. Bahkan sekarang, sebagai kaisar, dia tidak berani berbicara sembarangan di hadapan kedua leluhur ini karena takut memancing ketidaksenangan mereka. Kecelakaan hari ini bukan salahmu. Setelah beberapa saat, sang tetua akhirnya menghela napas dan mulai berbicara. Sayangnya, sungguh disayangkan keluarga Gu telah menghasilkan bakat yang sangat mengerikan. Dengan tubuh Dao yang diperoleh secara ekstrim, itu adalah hal langka yang tidak terlihat di negara bagian tengah selama ribuan tahun.
Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Pedang Negara bagian tengah dan menerima gelar pewaris suci, kecuali jika terjadi kejadian yang tidak terduga, prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Wilayah utara, benar-benar akan mengalami perubahan besar. Sang sesepuh mendongak ke langit dan mendesah panjang, suaranya mengandung jejak keengganan bercampur ketidakberdayaan. Leluhur, apakah benar-benar tidak ada cara untuk memperbaiki situasi ini? Ada beberapa tetua dari Sekte Kenaikan Abadi yang memiliki hubungan baik denganku, dan aku telah mengatur beberapa urusan selama bertahun-tahun. Mungkin, dengan dukungan Sekte Kenaikan Abadi, kita tidak perlu takut pada Tuan Muda Gu. Kaisar Wilayah Utara, yang dipenuhi dengan keengganan, hanya berani berbicara dengan berani setelah mendengar bahwa leluhur tidak menyalahkannya. Konyol, hanya dengan hubunganmu dengan Sekte Kenaikan Abadi, bagaimana kau bisa mengharapkan mereka untuk melawan orang suci Sekte Pedang? Leluhur ketujuh tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mengomel setelah mendengar kata-katanya. Tidak harus. Leluhur mungkin tidak tahu, tetapi seorang tetua dari Sekte Kenaikan Abadi telah memberi saya beberapa informasi beberapa waktu lalu. Dia menyebutkan bahwa Tuan Muda Gu dan seorang pewaris suci dari Sekte Kenaikan Abadi memiliki perseteruan. Para tetua mungkin tidak akan menentang Tuan Muda Gu demi aku. Tapi, bagaimana jika itu adalah persaingan antara Sein Her? Pewaris suci dari Sekte Kenaikan Abadi mungkin juga tidak ingin melihat Tuan Muda Gu mencapai keinginannya. Kaisar Wilayah Utara menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan informasi penting. Benar saja, setelah mendengar ini, kedua tetua dari keluarga Wang mengangkat alis mereka sedikit. Mereka biasanya diasingkan di mausolem kekaisaran, memperpanjang masa hidup mereka dengan bantuan pembuluh darah naga, dan dengan demikian tidak mengetahui kejadian-kejadian di dunia luar. Mereka datang hanya karena kakek tua dari keluarga Gu itu telah menerobos masuk ke makam kekaisaran dan membangunkan mereka dari pengasingan mereka. Lupakan, jika Anda ingin berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, maka cobalah perjuangkan kekuasaan itu. Entah berhasil atau gagal, orang yang akan duduk di tahta akan tetap berasal dari garis keturunan Wang kita. Setelah merenung sejenak, kedua tetua keluarga Wang akhirnya angkat bicara. Hal terbaik yang telah kau lakukan adalah menikahkan gadis kecil dari garis keturunan Wang kita dengan keluarga Gu. Setidaknya, bahkan jika kamu kalah, garis keturunan Wang kita tidak akan hilang sepenuhnya. Setelah melirik dengan penuh arti, sosok kedua tetua itu menghilang dari istana. Mereka tidak peduli siapa yang duduk di tahta, selama orang itu adalah keturunan Wang. Akan tetapi, jika mereka boleh memilih, tentu mereka lebih memilih kaisar saat ini untuk meneruskan perannya. Bagaimanapun, gadis itu adalah keturunan perempuan, dan jika dia punya anak dengan Tuan Muda Gu, mereka pasti akan menyandang nama keluarga Gu. Meskipun mereka memiliki garis keturunan Wang, mereka pada akhirnya tidak akan menyandang nama Wang. Cepat atau lambat, keluarga kerajaan domain utara akan ditelan oleh keluarga Gu. Oleh karena itu, kedua tetua diam-diam menyetujui pendekatan Kaisar Wilayah Utara. Jika dia dapat menemukan cara untuk mengamankan posisinya, itu lebih baik. Lagi pula, mereka tidak akan mudah campur tangan kecuali mereka yakin akan kemenangan. Putra mahkota Wang Xing, setelah kembali ke Istana Timur, juga tidak mampu mengendurkan alisnya yang berkerut. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Sekarang ayah sudah terdesak ke jalan buntu, bahkan leluhur pun harus turun tangan. Jika ayah benar-benar kehilangan keinginannya, aku bertanya-tanya apakah itu akan memengaruhi posisiku sebagai murid langsung Sekte Kenaikan Abadi. Hari ini di aula besar, untuk pertama kalinya dia melihat ayahnya begitu terkekang. Biasanya, di kota Kekaisaran Wilayah Utara, sepatah kata dari ayahnya dapat menentukan hidup dan mati, dan bahkan para pangeran seperti dia, atau adik perempuannya, tidak pernah berani untuk tidak patuh, belum lagi para pangeran tua dan jenderal alam gerbang surgawi kelas 8. Tapi hari ini, di hadapan suami saudara perempuannya, ayahnya sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Benar-benar ditekan. Dia tidak peduli siapa yang menjadi kaisar wilayah utara, dia hanya peduli jika hal itu dapat memengaruhi peluangnya di Sekte Kenaikan Abadi. Jika ayahnya benar-benar putus asa, ada kemungkinan dia juga akan menyerah mengirimnya ke Sekte Kenaikan Abadi. Lagi pula, menurut rencana awal ayahnya,
dia harus secara teratur memberinya sumber daya yang berlimpah setelah mengirimnya ke Sekte Kenaikan Abadi, untuk membantunya berjejaring dengan para jenius di negara bagian tengah. Namun sekarang dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berkompetisi, mengapa ayahnya harus mengeluarkan sumber daya keuangan dan material untuk membantunya? Sulit, tapi ayah bukanlah tipe orang yang menerima kekalahan. Wang Xing menggelengkan kepalanya, merasa sangat tidak berdaya. Suami saudara perempuannya datang di saat yang tidak tepat. Kalau saja dia tiba sebulan kemudian, dia pasti sudah dalam perjalanan ke negara bagian tengah. Jauh dari jangkauan kaisar, ayahnya tidak akan bisa mengendalikannya, dan dia bisa terbebas dari kekangan ayahnya. Tepat saat dia terperosok dalam masalahnya, sebuah suara terdengar dari luar kediamannya, "Bolehkah saya bertanya apakah saudara kekaisaran saya ada di sana?" "Oh, bagaimana adik laki-lakiku bisa datang?" Wang Xing sedikit terkejut, lalu segera mengangkat tangannya untuk membuka pintu aula dengan energi spiritual, memberi isyarat kepadanya untuk masuk. "Saudaraku." Saat bertemu, pangeran kedua Wang Cheng dengan hormat melakukan penghormatan terlebih dahulu. Tidak perlu ada formalitas seperti itu di antara saudara. Adik laki-lakiku sudah lama tidak datang menjengukku. Apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini? Putra mahkota tersenyum ramah dan membantunya berdiri dengan kedua tangannya. Mendengar ini, Wang Cheng tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Melihat ini, putra mahkota langsung mengaktifkan susunan isolasi istana timurnya, memastikan suara mereka tidak dapat didengar. "Saudara laki-laki, apa pendapatmu tentang masalah hari ini?" Wang Cheng akhirnya merasa rileks dan berbicara dengan suara rendah, masih tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan takut-takut saat dia berbicara. "Apa lagi yang bisa kupikirkan? Adik perempuannya telah menikah dengan seorang suami yang baik." Sebelum mengetahui niatnya, Wang Xing berhati-hati dengan kata-katanya. Sebagai putra mahkota, tindakan terbaiknya adalah berpura-pura bodoh. "Saudaraku, mengapa kita masih harus menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain? Jika adik perempuanmu benar-benar menjadi permaisuri wilayah utara, posisimu sebagai putra mahkota akan menjadi tidak berarti. Tidak mungkin adik perempuan itu bisa naik tahta sementara kamu tetap menjadi putra mahkota, kan? Kamu tidak peduli sama sekali." Wang Cheng sedikit mengernyit. Meskipun kakaknya sering bertindak bodoh, dia tidak pernah menganggapnya sebagai orang bodoh. Malah, dialah yang paling cerdik di antara semua saudaranya. "Jika apa yang kau katakan itu benar, sepertinya aku memang harus sedikit cemas." Wang Xing tersenyum tipis, masih tanpa cacat apapun dalam sikapnya. "Cek, baiklah, karena saudaraku tidak ingin menceritakan rahasianya padaku, biarlah begitu. Saya pamit." Melihat pihak lain selalu berpura-pura bodoh, pangeran kedua Wang Cheng tidak tinggal lebih lama lagi, dia langsung membungkuk dan kemudian berbalik meninggalkan istana timur. Dalam perjalanan pulang, dia tidak dapat menahan senyum pahitnya. "Kakak benar-benar tidak menunjukkan keretakan apapun. Saya berharap bisa mendapatkan beberapa informasi berguna untuk diberikan kepada adik perempuan saya sebagai tanda itikat baik sebelumnya. Sepertinya hal itu tidak akan terjadi." Suasana di istana kekaisaran sangat aneh hari ini, dan Wang Cheng mempercepat langkahnya tanpa sadar. Sekarang, semua orang di keluarga kerajaan domain utara memendam motif dan rencana tersembunyi mereka sendiri, namun tak ada dua orang yang memiliki tujuan yang sama. Kapal terbang itu tidak bergerak terlalu cepat di atas kota kekaisaran wilayah utara. Gu Changge memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati situasi kota kekaisaran wilayah utara. "Cek, sepertinya tidak jauh lebih baik dari kota utama keluarga Gu kita. Mungkin hanya arsitekturnya yang lebih mewah, barang-barangnya lebih baru." Gu Changge hanya memandang kota kekaisaran dari kedudukannya yang tinggi dan segera kehilangan minat. Wang Yue, yang tumbuh di kota kekaisaran sejak kecil, tentu saja tidak ingin berlama-lama di kota itu. Mendengar perkataan suaminya, dia tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa kecil. Perkataan tuan suami tidak sepenuhnya benar, menurutku, kota kekaisaran ini tidak sebanding dengan kota keluarga Gu. Pengaruh di kota kekaisaran rumit dengan garis keturunan keluarga kekaisaran, banyak pangeran tua dari masa lalu, dan bahkan banyak kekuatan besar yang bergabung dengan keluarga kerajaan sebagai pejabat. Tidak mudah untuk mengelolanya. Meskipun tidak umum terjadi perundungan dan kekerasan di tempat umum.
Tapi itu jauh kurang meyakinkan dibandingkan lingkungan yang disiplin di kota utama keluarga Gu. Selain lebih mewah dalam arsitektur, sebenarnya tidak ada keuntungan apapun. Jika suatu hari nanti aku mengambil alih keluarga kerajaan Domain Utara, aku memang akan meminjam aturan dari kota keluarga Gu. Apa yang dikatakan Wang Yue juga benar. Pertama kali dia pergi ke kota utama keluarga Gu, mengetahui bahwa garis keturunan langsung keluarga Gu tidak perlu membayar dan ada kantor khusus yang didirikan untuk penagihan bulanan, dia merasa aturan ini sangat praktis. Sama seperti di kota kekaisaran, banyak pedagang bertemu dengan tuan muda yang kuat dan berpengaruh, yang harus menanggungnya meskipun mengalami kerugian. Setelah mengatakan hal itu, saya sangat menantikan hari ketika istri saya mengambil alih kepemimpinan keluarga kerajaan wilayah utara. Gu Changge tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya dari kota kekaisaran. Tuan Sage, apakah kita akan kembali atau pergi ke tempat lain selanjutnya? Sage Zhao, melihat bahwa dia tidak lagi tertarik dengan pemandangan kota kekaisaran, akhirnya angkat bicara. Karena kita sudah keluar, ayo pergi ke kota Duanbei. Hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada orang tua itu. Gu Changge berpikir sejenak, dia mungkin tinggal kurang dari 2 bulan lagi untuk menerobos alam tak terbatas tingkat ke-7. Selama waktu ini, dia tidak mampu menyia-nyiakannya. Dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Setidaknya, dia perlu memperoleh poin atribut yang cukup, karena situasi dengan Sekte Pedang Negara bagian tengah masih belum jelas, dan memperoleh poin atribut mungkin akan sulit. Berlari kembali ke domain utara untuk mendapatkan poin atribut akan terlalu merepotkan. Namun, kemungkinan besar, negara bagian tengah juga memiliki tempat untuk berburu binatang iblis. Dia telah mendengar dari senior Sue tentang 2 tempat berbahaya, seperti laut tak berujung tempat Ibu Yuan Yabai bersembunyi. Perjalanan ke kota Duanbei, meski jauh, pada akhirnya dapat diatur karena seorang bijak alam Sage secara pribadi mengendalikan kapal terbang tersebut. Tidak akan memakan waktu lama, paling lama 2 hari untuk melakukan perjalanan dari kota kekaisaran ke kota Duanbei. Gu Changge sama sekali tidak terburu-buru berkultivasi. Dia duduk di atas kapal terbang sambil meminum teh yang diseduh oleh istrinya, teh spiritual yang dibawa oleh Sage Zhao dari negara bagian tengah. Pada hari-hari biasa, ia sendiri enggan meminumnya, namun kini ia sangat dermawan dalam mengeluarkannya. Resi Jianchen memperhatikan hal ini dan diam-diam membuat catatan, tampaknya tuan muda itu gemar minum teh, jadi sekembalinya ke negara bagian tengah, dia harus mencari cara untuk mendapatkan teh spiritual berkualitas tinggi. Istriku, istirahatlah sebentar. Gu Changge menyeruput tehnya, sambil berbicara dengan nada agak tak berdaya. Sejak meninggalkan kota kekaisaran, Wang Yue sangat perhatian, membuat teh dan memijat bahu dan lehernya, benar-benar tidak berhenti sedetik pun. Suamiku, apakah kamu merasa tidak nyaman saat aku memijatmu? Wang Yue berkedip dan berbicara. Ah, tidak perlu khawatir, kita adalah suami istri dan harus saling mendukung. Lagi pula, aku hanya memenuhi janji yang kubuat kepadamu sebelumnya. Kamu tidak perlu khawatir. Gu Changge dengan lembut memegang tangan kecil yang halus dan lembut itu di bahunya, sambil berbicara dengan sangat serius. Tetapi, suami telah melakukan begitu banyak hal untukku. Saya juga ingin melakukan sesuatu yang saya mampu untuk suami. Selain itu, saya tidak bisa membantu suami dengan cara apapun. Wang Yue bergumam pelan, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Di sisi lain, Yuan Yabai sedang berbaring di pangkuan suami, tidur nyenyak. Mampu mencium wangi suami memberinya kenyamanan luar biasa. Tidak perlu melakukan apapun untukku, aku cukup puas melihat istriku berusaha keras dalam kultivasi mereka. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit. Mendengarnya mengatakan ini, Wang Yue merasa makin bersalah. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam merasa kagum betapa beruntungnya dia sebenarnya. Awalnya, dia mengira bahwa dikirim ke keluarga Gu atas perintah ayahnya adalah situasi yang tidak berdaya, tetapi ternyata itu adalah keberuntungannya yang luar biasa. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun, suami telah mengolahnya menjadi tubuh Dao yang diperoleh dan memberinya ramuan ajaib tanpa henti. Dan sekarang, dia bahkan telah memenuhi janjinya untuk menjadikannya permaisuri wilayah utara. Di dekatnya, si tua buta dan beberapa orang lainnya bersikap seolah-olah mereka tidak mendengar apapun, mata di hidung, hidung di hati. Perjalanannya bahkan lebih cepat dari perkiraan,
memakan waktu kurang dari 2 hari. Perahu terbang unik itu telah tiba di atas kota Duanbei. Tentu saja, perahu terbang itu juga menarik perhatian banyak pembudidaya yang bertugas di kota Duanbei. Wow, kapal terbang ini terlihat sangat mengesankan, dan memancarkan berbagai aura arai. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu mungkin bukan kekuatan dari domain utara kita. Bendera itu, aku belum pernah melihatnya di wilayah utara. Mengapa kapal terbang itu menuju ke Aula Gu? Mungkinkah ada hubungannya dengan Tuan Muda Gu? Kudengar Tuan Muda Gu telah bergabung dengan Tanah Suci Sekte Pedang di negara bagian tengah dan bahkan memegang jabatan sebagai pewaris suci, mungkin itu orang-orang dari Sekte Pedang. Di tengah diskusi para pembudidaya, mereka melihat bahwa perahu terbang telah melayang di atas Aula Gu. Banyak kultivator dari keluarga Gu juga keluar, bersikap hati-hati, tidak berani melakukan gerakan gegabah. Hingga sosok yang dikenalnya muncul, mereka tiba-tiba menjadi cerah. Kami menyapa Tuan Muda. Kedatangannya tak lain dan tak bukan adalah Tuan Muda Gu. Saat itu, mereka semua rileks dan membungkuk hormat. Baik itu para murid muda keluarga Gu yang sedang menjalani kehidupan di sini, sang diakon, atau bahkan dua tetua alam gerbang surgawi tingkat 8, tak ada pengecualian yang dibuat. Tuan Muda saat ini adalah tulang punggung dan pilar sejati keluarga Gu. Tidak perlu formalitas. Di mana orang tua itu? Gu Changge berdiri dengan kedua tangan di belakangnya, di bagian depan perahu terbang, sedikit mengeluarkan indera keilahiannya, namun tidak mendeteksi kehadiran leluhur maupun Gu Qianjun. Hanya pamannya yang ketiga yang berada di istana leluhur, berkultivasi dalam pengasingan. Saudara Qianjun hampir tidak pernah beristirahat sejak kembali ke kota Duanbei. Dia telah bertarung melawan binatang iblis di luar kota setiap hari. Penatua kedua juga sudah keluar. Anehnya, sejak tetua kedua tiba di kota Duanbei, dia memerintahkan kami untuk mencoba menangkap binatang iblis hidup-hidup sambil berburu. Bahkan dia sendiri mengambil inisiatif untuk keluar dan mencari binatang iblis yang cocok untuk ditangkap. Salah satu pemuda keluarga Gu melangkah maju dan berbicara lebih dulu. Jadi begitu. Gu Changge mengangguk sedikit, jelas menyadari bahwa leluhur sedang sibuk untuknya. Namun, pada saat itu, sudah waktunya baginya untuk kembali. Setiap kali tetua kedua keluar, paling lama butuh 7 hingga 8 hari, paling sedikit 3 hingga 5 hari. Tuan Muda, silakan masuk dan istirahat dulu. Kedua tetua itu bahkan lebih ceria saat mereka mengundang Tuan Muda untuk beristirahat di Aula Gu. Saat Gu Changge menuntun istrinya turun dari perahu terbang, Sage Zhao akhirnya menyimpan perahu terbang dan menampakkan wujudnya. Jian Chen, si tua buta, dan bijak Zhao tidak banyak bicara, hanya diam mengikuti di belakang Tuan Muda. Namun aura yang terpancar dari ketiganya membuat semua yang hadir menarik napas dalam-dalam. Senior Sue, beberapa orang mengenalinya. Akan tetapi, kedua senior itu, tingkatan mereka tampak lebih tinggi dari senior Sue, memancarkan aura yang bahkan membuat dua tetua alam gerbang surgawi kelas 8 merasa tak terduga. Ini adalah kekuatan besar yang melampaui kelas 9. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Muda, siapakah mereka berdua? Salah satu tetua menatap Jian Chen dan yang lainnya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Mereka adalah senior dari Sekte Pedang, dan nanti aku harus menyusahkan para tetua untuk mengatur beberapa akomodasi. Gu Changge berkata dengan santai. Jadi, mereka adalah senior dari Sekte Pedang. Saya hanya lalai karena tidak menyapa Anda dengan baik dari jauh, saya minta maaf. Kedua tetua alam gerbang surgawi mengangguk pelan, sudah menebak sebagian besarnya, namun itu hanya sekadar konfirmasi dari mulut Tuan Muda. Mereka segera membungkuk hormat kepada Jian Chen dan yang lainnya. Tidak perlu formalitas, kita semua di sini untuk melayani Tuan Muda. Orang bijak Zhao tersenyum lembut dan mengangguk sedikit. Jian Chen tidak berbicara, namun dia juga mengangguk sedikit sebagai bentuk salam. Meskipun tindakan mereka berdua cukup biasa saja, bagi dua tetua alam gerbang surgawi dari keluarga Gu, itu adalah kehormatan yang menggetarkan. Di hari-hari biasa, di mana mereka akan mempunyai kesempatan bertemu dengan kekuatan besar seperti itu, yang hampir setingkat dengan leluhur. Kalau bukan karena hubungan dengan Tuan Muda, mereka, yang berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, bahkan tidak akan diakui jika mereka mendekati orang lain.
Sepanjang perjalanan, kedua tetua secara singkat melaporkan situasi terkini di kota Duanbei kepada Gu Changge. Di belakang mereka, selain Jian Chen dan 3 orang lainnya, ada pula murid-murid muda keluarga Gu, serta banyak pejabat keluarga Gu yang bertugas di kota Duanbei, mengikuti dalam diam. Tatapan mereka sungguh-sungguh saat memperhatikan punggung tuan muda. Inilah tuan muda mereka dari keluarga Gu, keajaiban nomor 1 yang tak terbantahkan di wilayah utara, tak tertandingi oleh para pendahulu maupun penerusnya. Di seluruh wilayah utara, siapakah yang dapat dibandingkan dengan tuan muda bahkan hingga setengahnya? Bepergian dengan pengawalan 2 kekuatan besar di atas kelas 9, siapa lagi yang bisa menandingi prestise ini? Tanpa mereka sadari bahwa bahkan Gu Haitang, leluhur keluarga Gu, telah tiba. Dia hanya tidak ingin memperlihatkan wajahnya di hadapan generasi muda, oleh karena itu dia tidak menampakkan dirinya.